eh, merekrut. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat Shalom. pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kampung, kemudian Bapak Ibu pendamping. Kita mulai saja dengan kegiatan kita. Pertama mungkin permohonan maaf dari Kepala Dinas ya. Kayaknya ada agenda kabupaten nih kayaknya terkait dengan kepegawaian. Jadi Pak Kepala Dinas lagi di kantor bupati nih. Jadi tidak bisa hadir. Agenda kita hari ini yakni terkait dengan sosialisasi peraturan Bupati nomor 6 yang sudah kita bagi bersama. Mungkin nanti ada hal yang eh, perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini saya gambarkan secara garis besar saja. Kemudian mohon diikuti nih, karena nanti ada di tracker-tracker ada kuis. Saya ada kasih kuis. Semua boleh ikut nih, orang distrik, orang pendamping boleh ikut. Nanti nilai teratas nanti ada hadiah dia nih. Jadi ya buat tambah semangat nih. Tapi nanti di terakhir sesi saya mungkin pemaparan 30 menit saja ya. Kemudian nanti sesi kuis habis itu tanya jawab. Baik, saya izin untuk membagikan eh, secara singkat kita punya Perbub nomor 6 ini. Oke, sudah kelihatan kah? Ya, bisa. Sudah, Pak Fredo. Sudah ya. Oke. Sudah. Ya. Ini mungkin sedikit nanti apa belum rapi tapi ya nanti disesuaikan saja intinya. Kemudian ini masih bahan-bahan juga agak yang lama. Baik, kita sosialisasi terkait dengan peraturan bupati ya. Setiap tahunnya kita bahas ini menjadi dasar untuk penyusunan kita punya APBK terutama anggaran ya. Wah, lanjutnya. Oke, sedikit pengantar nih. Nah, ini kita punya kejadian nih apa yang terjadi nih? Ada yang masih ingat tidak nih? Ini tahun 2021 ya. Kita kantor bupati belum dicairkan kepala kampung geruduk kantor bupati. Ini siapa yang pemimpinnya? Ibu Adri ya? Yang pimpin yang sebelah kiri nih. Jangan mengingatkan, Oh Pak iya, Fredo. jangan mengingatkan. Oke, ini 2021 pas COVID ya, yang saya dengar ceritanya ya itu karena bupati kita punya perbu belum ada dana desa padahal sudah di Agustus ini belum tanda tangan nih berita acara dan lain-lain sehingga kampung-kampung ini juga Bumi Mulia juga yang vokal nih si ini punya bapak dulu nih pimpin pasukan semua terus yang kedua ini kita cair juga terlambat tahap kedua nih padahal di sini baru beberapa kampung yang menyampaikan laporan. Tapi yang depan ini tahu nih siapa bapak siapa yang masih eksis nih, masih muda sampai sekarang kayak awet muda nih. Bapak yang pakai baju kaki sebelah kanan, Pak Benyamin ya, masih Nyamin. eksis. Oke, nah kita Kepala punya Kampung. iya kepala kampung Arwi. Nah, kenapa kita terlambat ya? Karena kadang-kadang kita barang-barang itu biasa terjadi karena kita punya APBD saya terlambat ditetapkan. Kemudian Ya. kita punya LPJ, regulasi di tingkat pusat dan daerah ini juga berubah. Nah, salah satu regulasinya ya, yang kita punya PBK ini kita tidak mau seperti tahun-tahun sebelumnya, ini sampai Agustus baru kita tetapkan aturan. Jadi kita mau sudah dari Januari ini bisa jadi dasar untuk menetapkan aturan terutama yang terkait dengan ADD. Karena kalau kita dari awal saja sudah start terlambat, kita bisa ke yang sebelah kanan nih. Sampai 19 Desember baru kita repot-repot nih. Karena di awal saya kita sudah terlambat. Proses. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian kita tambah persyaratan penyebab lainnya. Kemudian di penggunaan ini kadang-kadang tidak sesuai prioritas. Kemudian ini tidak sesuai bidang, nah, bidang prioritas pendekatan kaparat. Nah, kalau kemudian terkait tata kelola ada juga yang tidak sesuai dengan tata kelola. Kita ketika mengeluarkan uang tidak ada SPJ, tidak ada bukti, tidak ada akuntansi. Nah, makanya kadang-kadang ini yang buat terlambat. Kita harus barangnya sudah dari awal-awal dan desa cair kita harus bisa mengurangi apa yang menjadi permasalahan-permasalahan ini. Nah, ini kita secara geografis kita 15 distrik dan lain-lain bahwa memang kita dari sebelah timur, sebelah barat ada yang pesisir laut. Kalau kita bicara umum, kita kelompokan kita ada 3 klaster ya. Ada yang di lautan, ada yang di kota, ada yang di pegunungan. Nah, kita punya dengan adanya anggaran dan lain-lain. Nah,
kita masih status belum ada yang mandiri nih. Padahal hitungan pusat mau semua dengan dana desa, mau kita punya desa-desa ini jadi man mandiri, tapi maju cuma satu. Kemudian sangat tertinggal masih sangat banyak. Nah, nanti bahasa yang selalu muncul lah, itu ada dana desa, ada otsus, ada apa, kenapa masih sangat tertinggal. Sehingga kita perlu eh, introspeksi, lihat kita punya program-program yang kita sudah lakukan. Nah, kemudian berkaitan juga dengan pembangunan desa, ada kita punya lembaga yang diatur dalam undang-undang desa yang di BUMDes. Nah, kita dari BUMDes, kita dari awal terbentuk, kita dorong, Bapak Ibu dorong semua, terutama pelaku, dari 72 kampung, sudah ada 8 BUMDes yang terverifikasi badan hukum. Ada 2 yang perbaikan, ada 43 baru nama. Kita harapkan ini bisa yang nama segera didorong, apa yang kurang koordinasi dengan pihak terkait sehingga bisa berbadan hukum. Nah, ini jumlah BUMDes yang ada. Kemudian sudah penyertaan modal. Nah, diharapkan ada BUMDes, ada PAD, tapi memang kalau kita lihat dari kampung yang ada di Nabire, ini memang belum ada yang punya penghasilan dari BUMDes atau aset, kecuali Kampung Kalismen ya. Kalismen ya, ini bisa jadi kita cerita untuk menginspirasi yang lain, walaupun dari hasil aset 2 juta. Tapi tahun ini dihitung sekitar 20 juta ya, itu sudah lumayan cerita baik ya. 20 juta yang dialokasikan jadi penerimaan asli desa. Nah, kemudian ini kita punya grafik yang tadi. Nah, kemudian ini kita punya angka-angka yang sudah ditetapkan ADD saja nih. ADD terakhir ini kita ada 85 miliar nih. Kemarin memang ada perubahan karena ada penyesuaian dengan Inpres 1 tahun 2025 dan KMK 29 tahun 2025. Sehingga ada sekitar 5 miliar dari dak fisik, sorry, dak yang magnet yang untuk konektivitas, sehingga berkurang nih dari angka yang awal kita bagikan. Nah, itu karena kita ada penyesuaian dengan Impres. Nah, kita di tanggal ditetapkan sesuai dengan peraturan itu 23 Agustus, 23 Januari, nomor 6. Walaupun kita baru bahas itu 14 Februari dan Bapak Ibu dapat itu baru 1 minggu kemarin. Nah, ini dalam arti ya kita komitmen untuk kita punya Perbup ini ditetapkan tidak lagi di Agustus, contoh di 2021 tuh, karena ada COVID dan lain-lain di Agustus, tapi kita mau di Januari. Dan sebelumnya juga sudah kita kasih tahu ke kampung bahwa ini angka-angkanya sekian-sekian, sehingga susun sudah APBK, tapi semua masih tunggu-tunggu dan tunggu, kita tunggu. Memang kita lihat yang lain, tapi sebenarnya ini sudah bisa jadi dasar untuk yang umum-umum nih. Nah, kalau dari APBK di tahun 2025 ini, kalau tidak salah data yang terakhir bahwa kampung dari anggaran DD, ADD, BHPRD yang paling banyak ini Napan. Paling banyak dapat anggaran 3,5 miliar nih. Tahun 2025 paling sedikit itu di KU. Sedangkan kalau dana desa saja paling banyak ini RMDD 1,5, kemudian ADK ya, bukan dana desa. Kemudian paling sedikit ini Nivasi 1,43. Kemudian total DD ini paling banyak aku Diomi 2 miliar, sedangkan paling sedikit KU 639. Nah, kita ke dasarnya dulu. Nah, ketika kita bilang terkait dengan anggaran pembangunan desa, eh, terutama ADK dan BHPRD, kita punya dasar, kita harus tahu kita dasar dulu. Nah, dasarnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, terkait dengan keuangan desa. Kita diatur juga dalam PP 43 Tahun 2014, ini ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. Kemudian ada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian terkait pengelolaan keuangan desa diatur dari Permendagri 20. Kemudian untuk pengawasan ADD yang tidak memenuhi kriteria ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41. Kemudian terkait dengan pedoman penyusunan anggaran 2025 yang salah satu poinnya mengatur terkait ADD di Permendagri 15. Kemudian kita punya Perbup sebelumnya nomor 8. Nah, kemudian kita sesuaikan juga dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi. Semua diputuskan rinciannya di Keputusan Menteri Keuangan. Oke. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Desa ini kita kita punya pendapatan ada 7 sumber keuangan nih. 2467. 7 sumber keuangan yang di desa. Pertama dari pendapatan asli desa atas hasil usaha atau hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain. Nah, ini ketika ada pendapatan seperti tadi kita sebutkan di Kalismen, nah bisa disebutkan di atas.
Kemudian alokasi anggaran pendapatan belanja negara. Alokasi belanja negara ini dari dana desa tadi. Nah, dana desa itu salah satu pendapatan. Kemudian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah itu didapatkan juga, ada bagian dari untuk kabupaten, untuk desa. Kemudian alokasi desa yang merupakan bagian dari perimbangan diterima kabupaten. Nah, ini yang ADD. Nah, yang saya tandai merah ini yang kita atur dalam kita punya Perpu. Karena kita eh, berdasarkan PP 43 ini ya kita lihat dari pasal 96. Pasal 96 ini ADD dimaksudkan paling sedikit itu 10%. Jadi paling sedikit kabupaten ini menetapkan nih ada yang 10%, tapi ya semua ambil batas paling banyak ini 10%. Diterima eh, diterima dari pendapatan belanja dikurangi alokasi dana khusus. Nah, kita ketika membagi ADK ini eh, dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah. Tapi kita juga asas yang kita terapkan yaitu merata, proporsional, dan juga adil. Kemudian untuk BHPRD ini di PP 43 pasal 97. Nah, ini terkait dengan BHPRD. Nah, idealnya memang dibagi proporsional 60 dan 40, tapi kita karena tidak punya data kita bagi rata. Jadi hampir semua kampung kita bagi rata, yaitu 77 sekian lah. 70 sekian lah di rinciannya. Tapi mungkin yang nivasi dapat lebih karena kita untuk pembulatan biar dapat daripada angka ganjil-ganjil kita kurangi atau lebihnya kita tambah ke nivasi sehingga nivasi agak lebih sedikit. Nah, kemudian dengan adanya PP ini kita diamanatkan bahwa kita punya ketentuan pengalokasian ini diatur dengan peraturan bupati. Nah, makanya kita buat peraturan bupati. Jadi dasar secara hukum kita diamanatkan dari PP 43 pasal 97 dan pasal 96 ini. Nah, kemudian ada juga di Permendagri. Nah, Permendagri ini eh, diingatkan kembali ya dalam lampirannya ini belanja bantuan keuangan desa. Paling sedikit ini 10% dari DAU dan DBH. Dapatkan tadi. Kemudian DAU dan DBH terdiri tidak ditentukan penggunanya dan sebagian DAU yang ditentukan penggunanya. Kemudian DBH merupakan seluruh jenis DBH, CHT, perkebunan sawit, tambahan ditentukan menggunakan. Nah, jadi tapi DBH ini dana bagi hasil ada yang tidak dihitung. Seperti dana bagi hasil cukai, CHT, DBH sumber daya alam, kehutanan dan reboisasi, DBH perkebunan sawit, DBH tambahan minyak dan gas bumi dalam rangka dana khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi DBH ini kita tidak masukkan dalam perhitungan 10%. Kemudian ADD ini diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa. Jadi alokasi dana desa ini ya secara umum diprioritaskan untuk pembayaran gaji atau penghasilan tetap ini untuk kepala kampung dan perangkat kampung. Itu yang paling utama karena kalau yang lain itu dia punya ADD tidak sampai 200 dan 300 ya tidak bisa kita pakai untuk yang lain. Paling prioritas untuk gaji. Karena kita kalau bicara pembangunan pakai dari dana desa. Itu untuk pembangunan dan pemberdayaan. Tapi kita di Kabupaten Nabire karena jumlah kampungnya tidak banyak, kemudian kita punya APBD lumayan, sehingga dapat setiap kampung ya lumayan, bisa juga untuk pembangunan lainnya. Tapi perlu diingat bahwa prioritas ini untuk penghasilan tetap. Oke. Nah, ini kita punya hitungan nih. Nah, ini dari di tahun 2025 kalau kita yang pernah lihat APBD, struktur APBD dari pendapatan. Nah, kita punya dana bagi hasil, yaitu dari DBH pajak dan CHT sumber dana. Nah, ini kita sisihkan 10% lah. Yang kita kurangi yang ini, dan bidang pekerjaan umum, karena di Inpres 1, Inpres 1 tahun 2025 ini kita punya di KMK, di PU kita punya anggaran ini dihilangkan, sehingga kita kurang 10%-nya yang tadi awal sekitar 99. Nah, sekitar 90 jadi 85 karena tadi di Inpres ini ada pengurangan. Jadi kita punya anggaran yang ada di desa ya, yakni 85 miliar 772 juta. Itu secara umum. Nah, kemudian bagaimana cara pembagiannya? Ya kan itu yang untuk ADD.
Kemudian untuk bagi hasil pajak, nah ini kita dapat dari 10% supaya Bapak Ibu tahu bahwa ini dari pendapatan asli daerah nih. Kita bisa lihat dari pajak daerah ini targetnya 5 miliar, retribusi daerah ini 2 miliar. Nah, ini ada detail-detailnya pajak daerah seperti apa, pajak daerah tentu pajak restoran, hiburan, dan lain-lain. Jadi, GLNC dan lain-lain ketika masuk ada rinciannya ini masuk juga 10% ke masing-masing kampung. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita sudah ada punya angka, nah, Kajian juga ada itu tuh. kita punya angka 85. Nah, kemudian bagaimana cara pembagiannya ke tiap kampung kita punya. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa pembagian anggaran yang ada di Kabupaten Nabire, yakni 80% dibagi merata. Jadi 80% ini dibagi untuk seluruh kampung, dibagi sama, misalnya 1 miliar, semua 1 miliar. Kemudian 20% ini dibagi berdasarkan eh, jumlah eh, alokasi formulanya, yakni luas wilayah, di sini ya. Nah ini, dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, sama indeks kesulitan geografis. Yang paling berpengaruh nih jumlah penduduk miskin. Jadi kita lihat kemarin ketika Nifasi dapat anggarannya paling sedikit, yaitu karena tadi jumlah penduduk miskin yang kita dapat dari Kemenkes cuma 3 orang. Data ini memang belum berubah. Kemarin Pak Sekda juga tanya kenapa sedikit kayak itu. Karena kita dapat data dari Kemenkes cuma 3 orang. Iya. Nah, itu untuk yang di Kabupaten Nabire. Kemudian BHPRD ini kita bagi rata. Kemudian kita kembali lagi secara definisi. Kalau kita berbicara terkait dengan ADK atau alokasi dana kampung, ini adalah bagian dari perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten paling sedikit 10% tadi. Kemudian kalau BHPRD adalah bagi hasil pajak dan daerah retribusi paling sedikit 10%. Nah, dari DTU kabupaten dalam kota. Nah, kemudian ketika kita lihat penggunaan secara umum di APBDes, eh, kita harus di dalam pasal 100 ya PP 11 paling banyak ini 30% untuk penghasilan tetap. Ini dari semua anggaran ya. Nah, dari DD, ADD, BHPRD paling banyak 30% untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Kemudian tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Ketiga ini tunjangan dan operasional Babuskam. Sedangkan 70%-nya paling sedikit digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kemudian kita punya besaran lalu ditetapkan ini untuk variabel, ada luas wilayah, ada capel. Kemudian untuk penyaluran, nah sama seperti tahun lalu kita punya pencairan 2 tahap, 2 tahap ya Bapak Ibu perlu diingat. Tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%. Kemudian terkait dengan gaji, nah kita bisa ditaruh di eh, tahap pertama untuk permintaan tahap pertama itu. Kemudian kita ada juga mengatur terkait publikasi. Nah, publikasi di sini di tahun 2002 tidak di tahun 2022 kita mengatur terkait publikasi APBDes ya harus pasang papan infografis APBDes. Kemudian yang minimal mencakup nama, lokasi kegiatan dan lain-lain. Publikasi. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat penggunaannya untuk prioritas ADD ya kita sarankan untuk pembayaran penghasilan tetap dari rekening pembayaran gaji ya. Kemudian wajib mencantumkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerja. Kemudian ini kalau ada SIO Papua bisa dianggarkan. Kemudian sorry ini kurang penyakit menular ya seperti TB, HIV/AIDS, malaria bisa ditambahkan. Kemudian wajib juga publikasi dan transparansi APBK. Kemudian internet kampung. Nah, ini yang baru nih. Internet kampung. Nah, kita selalu nih ketika kita ngadakan Zoom pasti Bapak Ibu bilang, untuk kita jaringan tidak bagus. Kita punya ini. Nah, Bapak Ibu kan punya anggaran ada nih. Silakan mengalokasikan untuk internet kampung nih. Entah satelit atau IndiHome dan setidaknya kita butuh dua kampung tidak ada masalah terkait internet kampung. Karena kalau kita lihat yang dulu
ada LMS dan lain-lain, kita Zoom. Sekarang apalagi efisiensi pakai Zoom, ya, paling tidak internet kampung ini sudah tersedia internet untuk masyarakat atau untuk aparat kampung dipakai untuk bersama. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ke kita punya aturan ya, supaya secara umum eh, kembali ini terkait dasar-dasarnya. Lanjut, nah ini 10% ya tadi. ADK ditetapkan 10%. Nah, dia 10% dari DPU kecuali cukai hasil tembakau, sumber daya alam kelautan, sumber perkebunan, kemudian tambahan. Nah, tahun ini ditetapkan sebanyak 85 miliar. Kemudian untuk BHPRD 7 miliar ya. Nah, kemudian penetapan. Nah, penetapan ADK ini berdasarkan asas merata, yaitu ADK sama untuk setiap kampung sebesar 80% dari jumlah ADK keseluruhannya. Kemudian adil ini 20% dari keseluruhan ADK dibagikan berdasarkan bobot. Dihitung dengan rumus dengan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat geografis. Oke, ini variabel, nah jumlah penduduk miskin itu yang paling tinggi, variabel 0,50. Cara hitungannya. Kemudian mekanisme pencairan. Nah, tadi disampaikan bahwa ada dua tahapan. Tahap pertama 60%, kemudian tahap kedua 40%. Nah, kita di ADD ini tidak mengatur paling cepatnya kapan, tapi paling lambat kalau kita lihat di sini paling lama 31 Januari, tapi memang ini tidak bisa implementasi dengan baik. Nah, namun kembali lagi untuk tahap pertama yang paling utama yaitu apa? Kita punya dokumen APBK, kemudian kita punya LPJ. Nah, kedua dokumen itu yang penting, di samping ada sampai berapa nih? Berapa belas item yang harus dilengkapi nih. Nah, memang kalau kita lihat dengan aturan ini memang mungkin agak berbeda dengan praktek kita ya. Praktek yang sudah kita lakukan seperti ini mungkin pencairan dengan surat rekomendasi kepala distrik itu kan sesuai berjalan. Nah, ini mungkin juga tanpa distrik kita penting ke DPMK bisa. Kemudian ada juga laporan apa? Laporan realisasi. Nah, tapi di sini kita tetap minta LPJ. Nah, LPJ diverifikasi oleh siapa? Oleh tim distrik dan juga dari pendamping. Kemudian untuk penggunaan, nah tadi paling sedikit 30% untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kepala kampung, dan paling banyak 70% untuk ke 5 bidang kegiatan nih. Tapi ini secara umum ya untuk APBK. Nah, kemudian ini pasal 10 ini terkait besarannya masih sama seperti tahun lalu, kepala kampung 3 juta, sekretaris kampung, kemudian perangkat kampung lainnya ini 2,50 juta. Ini tidak ada perubahan. Nah, kemudian lalu bagaimana kemarin ada yang tanya terkait dusun-dusun kenapa lebih besar ya? Karena dusun di aturan dia masuk ke perangkat kampung. Nah, mungkin kalau mau efisiensi ya dibahas untuk dusun dari jumlahnya yang sangat tidak efisien ya mungkin bisa dikurangi jumlahnya sehingga anggaran tidak terlalu banyak habis untuk bayar eh, kepala dusun nih. Jadi itu kembali lagi ke kampung nih. Yang penting pada prinsipnya tidak melebihi dari 30%. Kalau melebihi dari 30% berarti harus menyesuaikan kembali. Nah, kemudian tunjangan-tunjangan. Nah, kemudian yang kembali lagi ke sini, nah kita masih mendata yang PNS ini karena ketika kita lihat di surat edaran BKN, ketika PNS memang hanya masih mendapat gaji, namun tunjangan-tunjangan. Nah, salah satunya tunjangan keluarga. Kalau dari PNS dari PNS dia masih dapat tunjangan keluarga, berarti nanti di kampung ini di tahun 2025 tidak ada lagi tunjangan keluarga karena nanti double. Begitu juga dengan tunjangan hari raya dan juga tunjangan 13 karena kalau dari PNS dapat ya tidak bisa double. Ini hanya untuk yang non PNS nih. Sehingga bisa lebih detail untuk di tahun 2025. Kemudian insentif RT RW masih sama 500.000. Kemudian Bamuskam ya ini masih sama. Kemarin juga dengar ada beberapa Bamuskam usul untuk gajinya naik ya, bukan gaji. Sebenarnya itu namanya insentif ya. Kalau gaji ya dia kerja setiap saat di situ. Nah, tapi kalau Bamuskam kan tidak setiap saat nih. Jadi dikasih namanya insentif. Kemudian tunjangan yang lainnya tidak ada kecuali bisa diberikan kalau kita kita punya perlu terkait penghasilan kecuali ada penghasilan. Nah, sama seperti DPR ketika ada punya penghasilan asli desa ya mungkin bisa dilihat berapa persen untuk tambahan ke sana. Kemudian terkait operasional Bamuskam ya, kita kalau bicara tidak dianggarkan ya tetap tidak bisa. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang saya sampaikan untuk operasional Bamuskam. Kemudian ini pembayarannya, pengajuan bukti.
Nah, yang pasal 5 ini anggaran sebagaimana dapat diajukan 100% atau sampai bulan Desember. Di tahap pertama ini supaya kita ketika pencairan pertama, nanti di bulan berikutnya ya kita ajukan di akhir bulan sehingga dibayarkan awal bulan. Namun pertama kita harus punya rekening kampung nih, rekening masing-masing. Kemudian jaminan kesehatan ada di lampirannya, jaminan kesehatan karena 4% dibayar Pemda, 1% dibayar kabupaten, dibayar kampung, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, kemudian pasal 16. Nah, pasal 16 ini seperti kode-kode bidang, kemudian kegiatannya, penetapan ini yang bisa dilihat pelaksanaan pembangunan, apa-apa yang prioritas. Ya, jadi seperti biasanya, usaha-usaha, kemudian penanganan bencana, pembinaan kemasyarakatan. Nah, yang penting kita sampaikan juga yang menjadi isu terkait dengan pemanfaatan IT ya, itu bisa dipakai dari dana desa, kemudian juga di kampung juga bisa untuk ke apa tadi ya. Nah, ini juga penting peningkatan pemberdayaan untuk kadar pemberdayaan, kemudian program-programnya, eh, kesehatan tuberkulosis. Nah, ini hanya contoh ya. Nah, kemudian yang eh, terkait lingkungan hidup bisa cara sharing, penanggulangan siap siap bencana, membeler usaha ya. Dalam arti untuk unggulan. Nah, kita lihat unggulan di desa apa yang bisa dikembangkan. Kemudian pertanian berskala ini bisa membuat tepung tapioka, kerupuk, keripik jagung, ikan asin, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh. Kemudian bidang kesehatan ini bisa air bersih, sanitasi, jambanisasi, MCK, dan lain-lain. Posbindu, Posdes. Nah, kemudian yang ini untuk informasi dan komunikasi. Jaringan internet untuk warga kampung yang paling tidak untuk website untuk internet di kampung dulu nih. Internet di kampung ketika ada posyandu ya bisa menggunakan atau tethering atau hotspot di kantor kampung nih. Nanti kalau mau dikembangkan menggunakan akses point untuk internet warga, internet gratis atau menjadikan BUMDes, ini salah satu peluang nih untuk internet. Karena kebutuhan selain pulsa, listrik yaitu internet juga sudah merupakan kebutuhan masyarakat di era modern ini. Lanjut publikasi tadi. Nah, pas sebelumnya pasal 19 pengadaan barang ini mengacu pada tata pengadaan barang, norma pengadaan barang dan jasa, kemudian terutama yang ada di desa, kemudian harga satuan juga bisa menggunakan harga satuan yang ada di kabupaten. Nah, untuk terakhir memang saya tanya yang biasa urus perbuk pengadaan, perbuk harga satuan memang belum dirilis perbuknya, tapi untuk lampirannya itu sudah bisa dipastikan itu yang akan dipakai. Nah, kemudian untuk memastikannya mohon nanti di survei kembali harga yang pasar, kemudian coba lihat ditanya apakah itu sudah termasuk pajak atau belum. Kemudian publikasi. Nah, publikasi kenapa harus kampung harus publik. Pemerintah kampung harus publikasi nih. Nah, dalam publikasi sebagaimana Badan Pemusatan Kampung, nah publikasi kepada Bamuskam secara tertulis. Nah, publikasi dapat terdiri apa yang dipublikasi hasil musyawarah kampung, kemudian di data kampung, potensi kampung, sumber pembangunan, sumber daya pembangunan, dokumen RPJMK, dokumen RKPK, prioritas, penggunaan dana, dan dokumen APBK kampung. Nah, ini yang wajib dipublikasi. Ini juga sama dengan Permendes kok, terkait dengan publikasi. Nah, publikasi paling sedikit memuat nama kegiatan. Nah, nama kegiatannya apa, lokasi, sama besaran anggaran. Jangan kita punya papan transparansi cuma nama program saja, pembangunan sekian, eh, pemberdayaan sekian. Tapi di sini harus minimal sampai ke nama kegiatan, lokasi, sama besaran anggaran. Itu yang untuk publikasi. Kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban, kemudian pembinaan dan pengawasan, ya tentu kita di DPMK hanya eh, sebagai mediasi, tentu bisa ke distrik, di kampung sendiri, Bamuskam, ya, sampai ke APIK, jangan sampai kejaksaan atau ke kepolisian. Kalau bisa kita selesaikan dulu di tingkat internal, kurang lebih seperti itu. Kemudian kamu persiapan itu ada SK-nya tersendiri. Kemudian terkait lampiran, nah ini tadi kami sampaikan 80% dibagi merata, 20% berdasarkan alokasi formula. Ini kalau kita lihat, nah 80% bagi merata seperti apa? Nah, seperti kali susu semua, kali susu dan lain-lain kita bagi merata 80% dibagi 72, 952.
Jadi semua kampung semua dapat kayak dasarnya sama-sama 900 juta. Terus yang lain ini berdasarkan tadi jumlah luas penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah sama indeks kesulitan geografis. Sehingga kita punya angka pembagian tadi. Nah, ini. Kemudian kita punya bagi hasil pajak ini semua dibagi rata untuk 72 kampung. Oke. Nah, kemudian ini format-format surat pengantar ya. Nah, surat pengantar nih kita mengatur juga yang transaksi non tunai. Izin, Pak Fredo tidak muncul. Oke, oke sudah muncul. Oke. Ya, Oke, ini kita punya format ya. Ada transaksi non tunai juga di sini. Nah, penghasilan tetap, tunjangannya sama seperti yang terakhir kita lakukan. Kemudian lampirannya dan lain-lain. Ini kita punya berita cara verifikasi, format-formatnya. Kemudian, nah ini untuk penghasilan tetap, penggunaan APBK adalah penggunaan ADK ya. Kalau kampung ditetapkan paling banyak 30%. Nah, ini sesuai dengan PS11 ya, pasal 100 tadi, paling-paling banyak ya untuk kepala kampung ini 3 juta, kemudian tunjangan jabatan 1260, kemudian untuk Bamuskam 1 juta, wakil ketua 750, kemudian operasional Bamuskam, nah ini seperti biaya administrasi umum jika ada ya. Ya, kalau tidak pernah ada ATK ya jangan buat ATK. Kemudian bekerjasama konsumsi pertemuan rapat, ada uang saku ketika kita, ini untuk Bamuskam ya. Kemudian pemerintah kampung, ini masih ada biaya administrasi, sarana kerja, konsumsi, kemudian ada perjalanan dinas dalam kabupaten. Nah, untuk perjalanan dinas juga, kemarin ketika kita bahas dengan Pak Sekda dan tim dan lainnya, ya, tidak ada kita perjalanan dinas ke luar ya, studi-studi Bandung ya, itu tidak diprioritaskan, kita prioritaskan bagaimana membangun kampung. Kemudian insentif RT RW masih sama, 500.000, RW 500.000. Kemudian untuk jumlah RT RW masih sama seperti tahun lalu ya, jangan ada yang tambah. Ya kalau kurang boleh, tapi tambah jangan ada tambah-tambah RT dan RW. Karena ini bisa mempengaruhi juga anggaran yang masuk. Kemudian hal-hal yang paling banyak yang tadi. Kemudian untuk PKK. Nah, PKK ini ada tambahan sedikit uraian ke bawah ya. Yang biasa kan kita 12.900, tapi kita ada baca yang D. Untuk pembinaan PKK dapat dibuat kegiatan. Nah, jadi tidak hanya kita berfokusin, tapi kita bisa membuat kegiatan untuk PKK sendiri. Nah, PKK itu ada 4 bidang nih. Pertama untuk pembinaan keluarga, karakter keluarga, ada peningkatan pendidikan dan peningkatan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, ada kesehatan keluarga dan lingkungan. Jadi empat eh, pokja atau 4 bidang ini ya bisa mengusulkan kegiatan bisa dipakai anggaran untuk kegiatannya. Contoh ya seperti buat makanan lokal yang di ketahanan keluarga ya, atau ada yang senam atau seperti apa ya sesuaikan dengan tugas pokja masing-masing. Nah, kita cuma tahu kadang-kadang empat orang atau 4 pokja. Nah, ini pokja-pokjanya. Adapun nominal anggaran dibuat untuk mempertimbangkan usulan dan potensi yang ada, serta keuangan terutama. Nah, di atas itu hanya contoh untuk kegiatan PKK. Kemudian bukti pengeluaran, ini terkait dengan ya ini ya, pengeluaran. Kemudian honor TPK bersama ketua 500, sekretaris, dan anggota. Kemudian jasa konsultasi, ini nanti disesuaikan saja. Kemudian jasa perpajakan ya sama seperti ketentuan yang berlaku. PPN 11, DPP-nya 11/12, kemudian jumlah dia kayak kali pajak kita. Nah, pajak kita di 2025 ya ini tidak ada bilang perubahan, tapi ya betul 12% ya, bukan 11%, 12%, tapi DPP-nya 11/12. Aturan perpajakan disesuaikan. Nah, kemudian nah ini terkait dengan lainnya, terkait dengan Siskodes nih. Nah, Siskodes ini eh, kita memberikan apresiasi ya, kemudian honorarium ya, insentif jika jika untuk Siskodesnya ini dikerjakan atau ditanggung jawab oleh perangkat kampung atau tenaga lepas ini, perangkat kampung atau pendamping. Nah, ini 1 juta ini. Ya, jadi dia sudah dapat gaji, pendapat kampung. Nah, dikasih insentif 1 juta. Nah,
Kalau bagaimana kalau misalnya ini pendamping tapi pendampingnya Supervisor bukan cuma satu. Nah, bisa mendampingi satu ya, yang penting juga. bisa bisa mendampingi lebih dari satu, yang penting ada hasilnya ya. Kemudian diangkat dari kamu nih jadi 1 juta. Nah, kemudian ini operator Syscodes dan komputer. Nah, ini dan ya, operator Syscodes dan komputer. Jadi ketika ini diharapkan dia langsung bisa komputer dan juga Syscodes. Jadi ini cuma satu, tidak ada kita operator Syscodes ada satu, terus operator Syscodes yang ada satu. Jadi tidak bisa, harus pilih salah satu saja supaya kita efisiensi. Nah, bagaimana cara membayar kalau kita punya operator komputer ini belum belum bisa Syscodes? Nah, mungkin diatur ke dalam saja, dalam 2 juta ini saya tidak bisa Syscodes. Nah, mungkin yang tanggung jawab siapa yang bantu Syscodes ya dibagi ke dalam. Tapi wajib ini untuk operator komputer ini bisa Syscodes karena saya rasa tidak terlalu susah. Yang penting paham anatominya atau kita punya prosedur pelaporannya, tetap masih bisa kita laporan. Yang penting tambah kurang terus koordinasi dengan KAUR dan KASI. Jadi ya pilihan salah satu. Kalau sudah ada operator komputer, ya harus wajib kan untuk bisa belajar Syscodes sehingga tidak kita ada operator Syscodes, ada komputer dan lain-lain. Ini yang kita Efisiensi kemudian manajer itu. ada juga kalau mau bikin operator tapi kita di sana tidak ada komputer, tidak ada tidak usah ada operator komputer ya. Kalau biasa tidak ada buat surat atau tidak ada komputer atau tidak ada ini. Kita lihat sesuaikan dengan kebutuhan di kampung. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan ini eh, 1 orang 42.000. Ini katanya sudah sesuai. Saya sudah konfirmasi dengan teman-teman BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Iurannya sama seperti ini. Nah, untuk kepala kampung dan perangkat kampung. Kemudian untuk ketenagakerjaan, ingat kita program hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk hari tua dan juga apa pensiun dini ya, atau hari satunya itu belum kita wajibkan ya. Jadi hanya 2 ini yang kita bayarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kita laporan fisik dan keuangan. Nah, ini yang memang kadang-kadang tidak berjalan ya. Kemudian nanti mudah-mudahan kita bisa 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 apa ya, bisa dilaporkan tiap 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 bulan ya, tentu dari kampung ke distrik, distrik nanti laporkan ke kami. Nah, ini sebagai lampiran saja karena kalau kita lihat tabel yang belakang itu terlalu kecil. Nah, saya buat supaya kita bisa lihat langsung karena ya peraturan ini kita bisa cuma lihat anggarannya berapa. Jadi misalnya kali 1 miliar ini pajak retribusi sekian, nah total sekian, kemudian nanti tambah dana desa. Nah, begitulah kita punya pemaparan ya. Mungkin terlalu cepat atau bagaimana ya, silakan kita tanya jawab ya. Dari pemaparan tadi ya, saya bilang 30 menit ya, ini sudah lebih 10 menit. Dari pemaparan tadi, apa ada yang mau ditanyakan atau ada diskusikan? Kita buka sesi pertama ya, 2 sesi, masing-masing 2 orang sajalah. Silakan. Eh, Nyalakan mood atau diangkat tangan nih, atau ada pertanyaan. Agar bangsa dulu. Oke, bagaimana Bapak? Oke, terima kasih dan selamat siang. Saya mau tanya di sini itu yang lain sudah jelas, tapi mengenai BPJS. Oke, BPJS. Mengenai BPJS itu yang sudah mengerti juga, tapi di sini saya aparat satu sudah meninggal. Jadi untuk selanjutnya, kalau orang yang meninggal itu bagaimana? Itu yang tolong penjelasan dari Pak Fredo. Oke, kita tampung Itu ya. saja. Siap. Pak Kampung Garbasado, ada lagi? Oke, kalau oh yang mana? Siapa? Silakan, silakan. Wilayah. Pak Sek Bumiraya kah? Silakan. Pak Brodo, di sini yang saya mau tanya terkait dengan eh, penerimaan bantuan langsung tunai BLT. Baik, Untuk Pak ini kalau bisa langsung terkait dengan ADD saja ya. Kalau BLT nanti saja kita diskusi nih. Terkait ADD dulu ada tidak? Yang tadi kalau pemaparan untuk tadi? jelas, Pak.
Oke, sudah jelas. Oke, tidak apa-apa. Kita buka BLT kenapa? BLT kenapa? BLT ini begini Pak, eh, kita di Kampung Bumbelaya ini dibandingkan tahun lalu dengan yang tahun sekarang ini beda. Oke, Karena tahun lalu manfaat penerima BLT ini 57, sedangkan tahun ini sudah mengurangi sampai 37 orang. oke. Jadi kita saat waktu kita apa eh, penetapan penerima BLT ini, Mm-mm. kadang kami para ini yang biasa mengalami masalah banyak di kampus. Mm. Jadi untuk permasalahan ini, apakah untuk BLT ini tahun 2025 itu kita bisa lanjut program ini kah atau tutup lebih bagus? Oke, Karena yang banyak di Implementasi. kampung itu kan kampung. Padahal kita itu sesuai apa yang diarahkan dari DPMK dan kementerian kita tetap selalu jalan. baik. Siap. Itu yang Oke, terima kasih Pak Patoga ya, Sekretaris Bumira ya. Baik, ini untuk sesi pertama, dua pertanyaan. Pertama dari Gerbang Sadu terkait BPJS. Tadi disampaikan meninggal ya. Nah, ini Ya, yang mana nih? Sudah lama kah? Atau di baru tahun baru 2 minggu. siapa? Siapa? Satu minggu. Atas nama siapa? Mary Ugipa. Dia jabatannya apa? Dia eh, apa ya? Sekretaris mana ini? Kaur Kaur umum. Oke, Mary Ugipa ya. Oke, Ya, untuk nama ini dia sakit, sakit ya, sakit meninggal ya. sakit. Sakit. Meninggalnya tanggal berapa Bapak? Hari Kamis Hari Kamis tanggal berapa ya yang lalu? Oke, minggu lalu ya. Minggu Oke, lalu hari dalam Kamis. bulan Maret. Oke, baik. Ini karena Bapak baru lapor ke saya. Nanti akan Betul. saya teruskan ke Bulika BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan coba diklaim ya paling minimal ya itu surat kematian nanti dari kampung disiapkan. Kemudian SK-nya Ya, dan hal lain. Kemudian nanti mungkin dapat santunan, nah nanti disiapkan. Kemudian memang informasi BPJS ini nanti coba saya follow up. Ada beberapa kampung yang memang datanya belum ada, walaupun kita sudah pembayaran ya. Nanti coba ya, kita minta, tapi kalau Gerbang Sadu kayaknya ada. Nanti coba saya, habis dari rapat ini kita akan minta untuk di follow up ya, ini. Datanya nanti Bapak berhubungan dengan saya, supaya ya, saya bisa ya, teruskan datanya ke Ibu Lika. Kemudian ya. terkait dengan BLT, Pak Tatogo ya, sekretaris betul. Terima kasih. Ketika kita bilang BLT ya, ini jumlahnya sudah dikurangi nih. Tapi kita perlu tahu bahwa ini prioritas nih. Kita prioritas bagaimana untuk bantu masyarakat yang miskin ekstrim. Nah, bagaimana supaya kita, nah saatnya kita putuskan segala sesuatu kan dengan musyawarah nih Bapak. Jadi ketika orang-orang yang kadang-kadang ini ya kita sampaikan ketentuannya seperti apa, aturannya seperti apa. Kemudian untuk bisa mengurangi itu kita sandingkan juga Bapak dengan data yang penerima bansos nih. Kan ada yang penerima bansos. Pak Sekretaris ada datanya tidak? Siapa yang penerima bansos nih? Nah, kalau ada Bapak lihat nih yang bansos terus yang belum dapat. Oh ya ini belum dapat ya. Kalau belum dapat Bapak masukkan saja ke yang penerima BLT dana desa karena ada banyak. Kemudian ada juga yang provinsi kan, paling banyak nih. Benar, tadi kan Tapi orang tanya tentu kita ini gunakan data yang dari P3KE itu sarannya ya. Tapi kembali lagi ke kampung lah. benar. Tapi ya ini kita resiko pekerjaan kita sesuaikan dengan resikonya. Tapi tetap menjadi prioritas. Nah, Kalau ketika ada orang BLT-nya orang ada. orang tidak ada pendapatan ya kita wajib bantu nih. Kemudian untuk mengurangi masalahnya yaitu kita dengan transfer ya. Walaupun di beberapa kampung di luar ya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lain ya. Tapi kalau di dalam kota tentu akan ada pemeriksaan. Contohnya saya sudah berapa kali di Nabire yang paling sering Nabire Bumi Raya Telukimi ya itu siap-siap. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di lain-lain ini pasti akan diturun. Nah, kalau kita tidak sesuai dengan ketentuan ya, yang baik saja bisa disalahkan apalagi sudah tidak sesuai ketentuan nih. Kayak perlu kita sosialisasikan, sampaikan ke RT RW ya kita sampaikan saja aturannya seperti itu. Itu terkait dengan BLT ya. Kemudian ada lagi yang lain kah? Sesi kedua masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita kuis ya. Nanti kalau ada apa-apa WA saja. Oke? Atau Ya, Pak Kampung Yaro Makmur ada mau pertanyaan nih?
Tidak ada? Ada. Ada Pak Fredo. Oh, siap. Jin. Mas Ya, Sarari, dari Karadiri. bagaimana? Siap-siap, Ya. bagaimana? Ya, bisa. Ini mau tanya ini masalah BUMDes. Oke, Ya. BUMDes. Ya. Ini lalu saya datang ke kantor ketemu dengan Pak Fredo. Ya. Pak Fredo ada masukan trip-trip berapa untuk ke BUMDes, yaitu di perikanan. Ya. Nah, lalu kemudian kita dapat informasi lagi kooperasi. Oke. Jadi mau tanya ini kira-kira mana yang sebenarnya Oke. kita harus pakai begitu. Terima kasih. Oke, Dengan nanti ketahanan pangan, Pak. oke, siap. Nanti Bu Adri bisa tambahkan ya. Ada lagi satu lagi sesi kedua. Terima kasih. Pak Topo Jaya kalau mau bicara mic-nya dihidupkan. Topo Jaya ini kritis selalu Ada nih. Pak Fredo. Oh, Ibu Maria silakan. Kalau dari saya hanya masalah BLT. BLT terus bikin. Oke, BLT kenapa BLT? Maksudnya apa dokumennya sudah siap tapi aplikasinya belum buka, saya bisa upload kan? Oke, siap. Itu nanti akan saya jawab. Lanjut Pak Topo Jaya. Ini terkait dengan BPJS itu satu, BLT. BLT itu satu, terus Unisi depo. ini kami di kampung ini sangat sulit. Sebab data penerima yang awal ini semakin turun, semakin mengurangi. Ya. Jadi kami di kampung itu, masyarakat merasa bahwa tahun lalu saya dapat, sekarang kok tidak dapat. Betul. Itu satu. Terus yang kedua itu, perangkat-perangkat kampung yang saling selalu menjatuhkan kami ini, perangkat-perangkat itu kami harus diganti dari kita kepala kampung. Jadi hal ini kita membuat SK pemberhentian ketika kita sudah masukkan di dinas. Nanti tangkapannya bagaimana? Itu kami minta petunjuk dari Pak Fredo juga. Yep. Sebab itu kami di kampung ini ada pro dan kontra. Jadi orang yang tidak senang itu selalu kontra sama kami terus dan menghasut ke masyarakat. Dan ruang kami kerja itu sangat sempit juga. Baik. Ada lagi? Memasukkan Air mandi nih. Oke, mungkin itu dulu ya, Bapak ya. Nanti ini, oke, silakan Air Mandidi ya. Satu, ini sekali terakhir nih. Air Mandidi, bagaimana Air Mandidi? Silakan Air Mandidi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, ini Bagaimana? tanyakan saja terkait dengan BPJS Tenaga Kerja, Pak Fredo. Iya. BPJS Tenaga Kerja. Ini ya terkait dengan pembayaran BPJS Tenaga Kerja ini kan, kalau misalnya dia sudah tidak bekerja di aparat kampung. Lalu yang kedua terkait dengan aparat kampung, misalnya dia sudah usia 60 tahun. Kira-kira proses apakah bisa diklaim kah atau mungkin sampai di situ? Bagaimana tanggapan Pak Fredo untuk berjalan? Oke. Terima kasih. Baik, ini ada 4 orang ya. Pertama dari koperasi, nanti Bu Adri bisa bantu ya. Bu Adri masih ada? Bu Adri? Iya. Oke. Iya. Itu nanti dijawab di terakhir ya. Pertama Bu Maria. Bu Maria tadi terkait dengan linknya sudah saya buka ya. Dari semalam. Nanti bisa dimasukkan nanti sampai tanggal 19. Mohon diperhatikan untuk dokumennya secara baik dan benar. Ada catatan-catatan himbauannya yang saya sudah kasih di atas. Jangan sampai terulang lagi yang kurang. Pertama juga manajemen waktu nih. Kita punya untuk BLT diselesaikan. Dan kita punya target dalam Maret ini kita punya dokumen perencanaan ini sudah ada draftnya. Paling tidak kita sudah bisa input nih. Nah, kemudian tadi sudah kita lihat kita ada operator. Nah, operator ini kalau seandainya sampai bulan 3 juga tidak jalan atau bagaimana ya kita akan evaluasi nih. Dalam arti ya bisa cari yang lain
sehingga bisa kerja ini karena barang ini kan tinggal mengulang. Kalau seandainya tidak bisa tidak bisa kerja sama ya dan lain sebagainya karena kita juga diburu waktu. Tadi terkait dengan BLT. Nah, memang BLT Topo Jaya ini sebelum kurang juga lebih juga di sana pasti Pak Desa tidak setuju harus bagi rata nih pasti sana. Eh di sana tapi memang kalau ada pemeriksaan dan lainnya ya kita tidak tanggung jawab ya. Minimal ada berita acara. Tapi ini tidak sarankan untuk yang lain. Kalau yang lain sudah bagus, tetap aja pertahankan aja jengkut yang tidak baik nih karena beresiko juga. Paling tidak ya orang-orang yang dapat ya itu mereka bersedia nanti untuk membagi dana yang mereka dapat itu. Karena kita lihat kalau anggaran kita mau bagi untuk masyarakat miskin harusnya tidak dikasih potong-potong kecil-kecil lagi untuk semuanya. Misalnya kalau orang yang sakit ya tentu kasih obat itu untuk orang yang sakit saja, tidak semua orang kasih orang sakit. Terkait dengan pengangkatan dan pemerintahan kepala desa, nah kita lihat kalau di Undang-Undang Desa itu salah satu kewenangan dari kepala desa. Walaupun kita lihat kalau sudah di Undang-Undang 3 nih, kewenangan itu hanya berupa apa ya, rekomendasi atau permohonan. Tapi terakhir ada di Bupati nih kalau di Undang-Undang 3 yang baru nih. Tapi ya kita Undang-Undang 3 itu belum ada turunannya nih. Kalau kita baca Undang-Undang nomor 3 yang terkait perubahan terkait Undang Desa, itu ada permohonan sampai ke Bupati. Tapi kita belum sampai ke sana. Kita masih hak, karena belum ada aturan turunannya ya. Jadi hak dan kewenangan itu masih ada di kepala kampung. Nah, jadi masih ada di kepala kampung, tapi Masih Bapak harus ketika tidak hak kita. mengangkat atau memberhentikan dia, tentunya Bapak harus ada alasan dulu nih. Kenapa memberhentikan dia? Mungkin kalau kita kemarin di apel Pak Bupati, contoh saja ya, Pak Bupati tanya ke BKN bagaimana untuk PNS kalau tidak ini ya. Pertama mungkin ada teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, baru bisa di ini secara prosedurnya seperti itu. Dan kita ya kita menerima saja, yang penting ada SK dari kepala kampung, udah tidak ada konflik ya, itu bisa dimasukkan saja, dibuat per Januari. Yang penting dia bisa membantu kepala kampung nih. Jangan Bapak angkat tahu-tahu dia tidak kerja, tidak bantu Pak Kepala Kampung, malah menghadap atau apa-apa, malah Pak Kepala Desa sendiri. Itu yang kita tidak inginkan nih. Kita tahu bahwa perangkat kampung ini tugasnya membantu Kepala Kampung. Nah, kemudian sambungannya tadi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau 60, memang itu sudah waktunya pensiun nih. Kemarin juga Arman Didi pernah sampaikan koordinasi ya. 60 bagaimana sudah pensiun ya? Sebenarnya masanya sudah pensiun juga. Kalau kita lihat di kita punya aturan, nah, pensiun kalau kita punya Perbup yang nomor 10 atau nomor 11 itu bisa diberikan namanya tunjangan purna tugas. Itu gajinya sekitar berapa berapa kali gaji dapat diberikan, bisa diputuskan. Nah, namun ini kewenangan masih ada di kampung nih. Kita belum data semua kampung yang 60 tahun nggak pensiun tidak. Karena ada juga yang sudah pensiun masih kampung pakai ya sudah kita rasa ini masih bantu kampung. Tapi kalau mau diberhentikan silakan nih. Kalau karena sesuai dengan aturan tidak ada masalah. Itu bisa jadi dasarnya diberhentikan tapi bisa juga dianggarkan untuk tunjangan purna tugas. Ini kalau detailnya nanti akan coba kita lihat. Kemudian BPJS. Nah, tadi nih BPJS yang kita tanggung ini hanya jaminan kematian sama ini jaminan kecelakaan, Bapak. Bukan untuk yang hari tua kemudian pensiun. Nah, kalau dua itu berbeda lagi. Itu harus ada tanggungan lagi. Dan juga kalau yang pensiun itu minimal 6 tahun. Nah, kita punya di kampung kan tidak jelas nih. Kadang-kadang 1 tahun langsung kepala kampung ganti dan lain-lain ganti. Jadi masanya tidak jelas. Jadi kita ketika mau iuran kayak gitu ya takutnya tidak tercapai. Kecuali yang lama di situ. Eh iya ya mungkin yang itu saja ya. Kemudian BPJS Kesehatan. Ya sesuai dengan pelayanan tapi ketika disarankan dari orang BPJS ya bukti-buktinya itu disimpan baru nanti bisa diklaim seperti itu. Silakan. Kemudian terkait dengan Koperasi Merah Putih, nah ini mungkin Ibu Adri bisa tambahkan ya. Kalau dari saya Koperasi Merah Putih ini baru hanya sebatas ide nih, sebatas ide kita belum ada punya peraturan lanjutan seperti Permendes nomor 2, kemudian Kepmendes nomor 3 yang penggunanya untuk BUMDes itu belum ada aturannya. Masih sekedar wacana antara Menteri Koperasi dan lain-lain itu dicanangkan keluar. Tapi ya kita masih pakai aturan yang berlaku ketahanan pangan 20% untuk BUMDes. Nah, mungkin ada info terakhir dan untuk kebingungan itu bukan cuma di satu Nabire, satu Indonesia semua begitu. Apalagi juga yang BUMDes juga jangankan itu BUMDes saya juga masih masalah nih. Semua bilang kondisi BUMDes beda-beda. Betul, Fredo.
Tapi ya kita mau tidak mau sesuaikan saja dengan kebijakan ini, satu peluang ya. Untuk selanjutnya silakan Bu Kalau Adri bisa bisa ditambahkan terkait dengan koperasi atau ada hal yang lain yang terlewat, silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Fredo atas waktunya. Terkait dengan koperasi Merah Putih yang sudah pernah disampaikan di media sosial dari beberapa kementerian yang sudah berbicara dengan Pak Presiden. Sampai dengan hari ini kami di pendampingan masih belum ada menerima aturan terbaru. Kita masih mengacu kepada aturan terakhir kemarin di Permendesa nomor 2 dan Permendesa nomor 3. Jadi untuk sampai dengan belum ada peraturan baru, Mic-nya Bu Adri, mohon maaf saya tadi matikan karena suaranya ini. sorry, ya, saya ulang ya. Ya, baik. Terkait dengan Koperasi Merah Putih, izin nanti Bapak Ibu kita dari pendampingan juga belum menerima aturan terbaru terkait dengan apa yang sudah dibicarakan oleh beberapa kementerian itu dengan Pak Presiden. Dan ketika peraturan itu ada, baru kita bisa bergerak sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga Bapak Ibu sekarang lagi berproses dengan APBK, ya kita masih mengacu ke peraturan yang lama terkait ketahanan pangan masih dengan 20%. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi di dalam sistem aplikasinya sesuai dengan 20% itu untuk ketahanan pangan. Jadi kita belum berbicara terkait dengan nanti Koperasi Merah Putih jalannya seperti apa. Nah, di statement itu kan ada bahasa terkait 1 sampai 5 miliar dan lain sebagainya, ada dana antara dan hal-hal seperti itu. Namun itu masih menurut Menteri Desa masih baru dibuat peraturannya yang nanti akan dirubah tapi belum tahu kapan. Nanti ada impres juga yang akan dikeluarkan oleh Pak Presiden. Jadi kita menunggu itu, tetapi tetap jalan karena waktu kita juga sudah sangat-sangat sempit. Ini sudah bulan Maret, APBK juga harus jadi. Kalau kita menunggu, nanti malah tambah terlambat, menghambat semuanya. Nah, padahal kita harus jalan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu mereka musyawarahkan di kampung. Jadi untuk kopi kita tunggu aturan, tapi Bapak Ibu mereka kita harus jalan dengan yang lama, peraturan yang lama dari Permendesa nomor 2 dan nomor 3. Itu terkait dengan koperasi. Kemudian tadi ada membahas terkait dengan BLT. Kalau berbicara BLT, bantuan langsung tunai semua mau orang kaya kah, mau orang miskin kah, semua mau. Tapi ini kenapa aturan itu, bantuan itu ada, berarti kan ada aturan-aturan yang mengikat ya. Bapak Ibu kita semua, kita punya tugas wajib menyampaikan kepada masyarakat bahwa pengentasan kemiskinan ekstrim itu adalah tujuan pemerintah pusat yang diturunkan sampai ke teman-teman di tingkat kampung. Jadi bagaimana caranya itu ada pengentasan kemiskinan kalau uang BLT-nya dibagi-bagi rata. Ya, pengertian ini yang kita harus sampaikan terus kepada masyarakat bahwa yang membutuhkan, yang Bapak Ibu mereka nilai bahwa mereka ini yang membutuhkan, ya itu yang diberikan. Kalau berbicara mau bagi rata, semua juga mau. Namanya dikasih uang ya. Tapi sebagai pemerintah kampung, Bapak Ibu punya tanggung jawab besar terkait dengan mensejahterakan masyarakatnya. Nah, Bapak Ibu mereka harus tahu, memilah-milah juga masyarakat harus disejahterakan dengan cara bagaimana, dengan aturan-aturan yang ada. Mungkin dari saya seperti itu Pak Fredo. Terkait dengan Perbup yang ini ya Pak Fredo, izin saya mau mungkin kelewat kita waktu pembahasan di dalam Perbup tadi yang saya lihat ada untuk materai itu masih mengacu ke yang lama kalau saya tidak salah baca tadi, masih ada materai 6.000 kah? Harusnya kan 5 materai 10.000 untuk 5 juta ke atas ya. Di situ masih ada, mungkin kemarin kita tidak terlalu baca sehingga nanti mungkin kita bisa koreksi bahwa untuk materai itu di atas 5 juta untuk 10.000. Mungkin itu saja Pak Fredo. Terima kasih. Baik,
itu disesuaikan aja dengan ketentuan perundang-undangan ya terkait dengan perpajakan. Terima kasih masukannya. eh gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah, sesi selanjutnya kita kuis ya. Saya ada bagi apa ya? Bagi link itu silakan masuk. Itu tidak Ya, halo, Pak ya. Fredo. Iya, ini dari pemerintah Kampung Kalih Harapan ini. eh Eh, saya mau Bagaimana? tanya soal, ya, siap, Pak Fredo. Ya ya, gimana gimana? Ya, eh, walaupun ini menjadi sudah biasa, tapi saya masih belum paham tentang honor pemerintah kampung dengan Bamuskam. Oke. Dalam hal untuk terima, apakah masih kembali seperti yang dulu atau masih menggunakan diwajibkan terima setiap bulan? Butuh Baik. penjelasan Pak Fredo. Oke. Bu Wartina silakan. Bu Wartina. Iya, iya, baik Pak Fredo. Ya, gimana? Ini sebagai pertanyaan di luar materi pada pagi hari ini, Oke. namun pernah dibahas di bulan November di Hotel JDF ini Bapak. Mungkin nanti dari teman-teman kompak atau bagaimana berkaitan dengan Sio Papua Pak Fredo yang ingin saya tanyakan. Pada bulan November kemarin, kalau nggak salah bulan November ya, di Hotel JDF dari Kominfo punya program untuk pendataan Sio Papua. Dan di situ dari kampung masing-masing harus mengalokasikan anggaran 500 per bulan kali 12 bulan dengan fasilitas laptop 1. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Kita bisa anggarkan di tahun ini. Namun demikian memang belum ada tindak lanjut daripada program tersebut, Pak Fredo. Cuma takutnya ketika kita tidak masukkan di dalam anggaran untuk 2025, kemudian kegiatan pendataan itu berlangsung. Mungkin mohon petunjuk dan bagi teman-teman juga yang waktu itu 72 kampung juga ikut serta. Apakah program ini kita masukkan di dalam anggaran 2025? Sekian, terima kasih. Oke. Baik, makasih ya Bu Wartina sama Pak Kampung Kali Harapan ya. Pertama terkait gaji, ini masih skemanya sama seperti tahun lalu. Untuk di tahap pertama diambil tiap bulan. Diambil 12 bulan, maaf, maaf. 12 bulan. Nanti tiap bulannya akan ditransfer ketika kita mau. Misalnya kita ambil di Juni, kita ambil 12 bulan Juni, nanti tahap pertama tuh 1 sampai bulan 6. Terus nanti bulan 7, pas di akhir bulan 7, kita masukkan permintaan, nanti dibayarkan di bulan 8. Gitu dan seterusnya. Jadi ya kita setengah pembayaran tunai, tapi itu dicairkan di tahap pertama. Kemudian terkait Sio Papua, nah Sio Papua juga ini memang yang sudah anggarkan juga ini kita tidak tahu progresnya kemana nih. Kemudian saran kita untuk yang baru ya memang kita lihat ini betul tidak siap bekerja atau tidak. Dalam arti sudah dikasih format, sudah ikut pelatihan, ya minimal kalau laptop ya tidak harus baru nih. Kalau seandainya ada kok laptop kantor untuk apa kan menginput ini bukan berarti kita kerja baru. Yang paling susah yaitu pendataan. Kita siapkan untuk formnya, kemudian kadernya. Nah kadernya ini apakah mau mau yang baru atau yang kemarin sudah dilatih atau ya kita bilang untuk pendataan ya pendataan disesuaikan saja dengan berapa lama pendataan tidak tidak setiap saat nih mungkin berapa 3 bulan ya kalau dari saran dari kita ya 3 bulan atau 4 bulan untuk pendataan tapi kalau mau dianggarkan 12 bulan tapi ya sayang kalau dia pendataannya tidak sampai 12 bulan jadi ya minimal pertama kalau untuk laptop tidak harus beli baru ya yang penting ada laptop kantor bisa dipinjamkan untuk menginput paling tidak itu anggaran fotokopi untuk brosur-brosur itu kalau mau mengadakan pendataan. Ya kalau 12 bulan ya mungkin nanti silakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Kayak gitu ya.
Karena yang lain Ya, juga ya, baik. kita kurang tahu ini jalan atau tidak. Jadi ya ini sebagai pilihan. Nah, mungkin gitu ya. Kemudian ya Sio Papua itu juga kita bagian juga dari Sio Papua kita mau ada data yang bisa memilah ini, tapi kembali lagi ke penggunanya dan juga ada hasilnya. Yang penting turun ya ada hasil. Beberapa kampung ini sudah turun tapi ya hasilnya kita juga kurang tahu. Kita juga tunggu dari Kominfo ya, tapi kalau pandangan kita ya Kominfo ini hanya bikin kegiatan saja selesai selesai dia tunjuk kampung-kampung tuntut ke kepala kampung sudah sediakan tahu-tahu hasil data ini tengah Kominfo itu jalan. Mungkin begitu ya untuk siapapun kasih nanti tahu Kominfo itu timbul tenggelam itu. timbul tenggelam itu sudah yang saya bilang. Hanya proyek saya selesai bikin Ya, kegiatan selesai lihat nanti mau Bapeda atau kita yang ini. Nanti saling baku lempar nih. Tapi minimal ya kampung juga lihat dulu sudah siap atau belum, bisa dilaksanakan Tidak atau tidak. jelas, tidak jelas itu, tidak jelas. Tidak jelas. Nah ini itulah. Tapi sebagai kalau yang dekat ya mungkin bisa dijalankan ya. Kalau jalankan lebih baik. Selanjutnya Pak Mas Joko nih sudah. Bagaimana ada oleh-oleh apa dari Merauke nih Mas Joko? Siap, makasih banyak Pak Fredo waktunya. Eh, Kebetulan waktu di Merauke saya yang datang untuk mewakili dinas DPMK. Itu kegiatan malaria. Jadi ada sedikit apa pesan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Karena di Nabire ini ada 7 kampung lokus malaria. Di sana ada kader malarianya. Jadi kalau bisa kampung tolong ingat mereka punya siapa tahu ada insentif buat kader malarianya. Itu ada Kampung Bumi Raya, Waroki, Biha, Nivasi, Samabusa, Air Mandiri, dan Argo Mulyo. Ya, ini kan juga masuk dalam Permendes nomor 2 ya, tentang apa? Penyakit menular. Saudari Malaria tidak ini ada kan Pak termasuk dari Joko. penyakit menular. Jadi minta tolong diperhatikan juga karena ada kader malaria di kampung. Fokus ke 7 kampung aja dulu, lokus yang ada di Kabupaten Nabire. Terima kasih, itu saja Pak Fredo. Baik Mas Joko, nanti itu dibicarakan ya. Kemudian kita lihat tugas dan fungsinya, dievaluasi, minta laporan. Kemudian kadar stunting juga ini masih prioritas ya, stunting dan lain sebagainya. Mungkin kita Bapak Ibu silakan kita ke sesi berikutnya nih silakan. Jadi masuk nih ke kahut yang kita sudah bagi nih baru berapa orang ini yang masuk. Di ini kita kuis ya Bapak Ibu kita kuis. Edo, sebelum kuis saya bisa bertanya satu kah? Nanti habis apa ya sambil sambil kita tunggu yang lain sambil jalan nih. Yang lain silakan masuk ini nanti ada hadiahnya nih. Di scan barcode yang saya kasih lihat itu. Nah, nanti silakan barcode-nya dimasuk ini baru 3 orang ini, baru 4 orang ini. Bagaimana? Silakan. Gimana? Nah, Bapak Ibu barcode. Nah, ada barcode kan saya bagi. Nah, barcode ini Bapak Ibu pakai Google Drive, difoto nih. Difoto terus masuk nih. Gimana Pak John? Pak John gimana? Ya minimal 10 lah, baru 4 masa 5 orang saja Halo, nih. halo. Gimana? Alangkah bagusnya itu kalau bisa itu semua OPD itu yang terkait masalah pembagian atau pembayaran honor ini diundang semua sehingga itu dibicarakan. Karena ada juga yang pembayarannya pendobelan. Yang apa nih contohnya Seperti apa nih? begitu. Contohnya apa nih? Contohnya Yang seperti di kesehatan pun sama, terus guru honor pun sama. Nah, ini yang kemudian kalau bisa instansi dinas kesehatan dengan dinas pendidikan itu dipanggil sehingga dengan kita DPMK itu dibicarakan baik. Karena semua kalau dibebankan ke desa atau kampung juga kasihan. Sementara kegiatan banyak yang harus kerja di kampung juga. Sementara anggaran yang dianggarkan berapa sih? Seperti begitu. Ini yang maksudnya
ada pendabelan-pendabelan itu yang kalau bisa dipanggil sehingga ini dipecahkan sama-sama. Seperti begitu. Makasih Pak Edo. Oke, baik-baik. Ini jadi catatan ya. Nanti coba kita Iya, panggil ya. Tidak hanya mungkin kita pertemuan, tapi ya langsung kita cross-check. Langsung ya ke langsung OPD cross check masing-masing. langsung. Ayo, Mm-mm. ayo. Yang lain silakan ditambah nih. Ada usul saran silakan ya. Ayo, baru 8 orang ini. Ayo, yang lain boleh masuk Pak. Bapak Ibu pendamping juga boleh. Silakan masuk nih. Mas Jo sudah masuk. Nanti ini ada bingkisan ya. Bingkisan pulsa ini. Ayo. Baru 8 ya. Minimal 15 ke 10 nih. Ayo. Bapak Ibu, ini di screenshot nih. Di gambar nih pakai HP Google. Terus di foto. Ini kuis. Ayo, masa tidak pertama nih? Bisa tidak Bapak Ibu? Pakai lebaran ya. Atau ada kesulitan ini? Yang belum, ayo. Baru 7, malah berkurang. Silakan yang lain nih. Pak Yang Iwan. lain mau masuk tapi setengah mati. Masa setengah mati nih. Tinggal di screenshot SMP. saja. Atau buka Kahoot terus masukkan kodenya ini 91400132. Gagal terus ini dari saya di sana punya cek gagal terus. Sorry. Gambar apa? Kalau Sanoba memang jaringan tidak bagus. Oke, minimal 10 ya. Minimal 10 kita jalan ya. Ini baru dari Dukcapil ini. Oke, Pak Agus sudah 8. Ada Pak Acil, Pak Ren, Game, Penison, Jadinya Friendly, Pak masuk Ferli, gamenya. oke. Ini rapat selesai saya juga naik. Para obat sudah ambil di rumah. Pasien ada polisi 2, ada masuk pertok 1. Oke, Pak Ferdinand ya. Sudah masuk Ya. juga. Di kamar itu. Sudah 10 tuh. Oke, sudah 10. Ada lagi Tuh. tidak? Berkurang lagi. Ayo, Mas yang Jo, lain. Masuk ya. Oke, saya tidak Magari bisa Jaya, masuk. Marga Masuk Jaya itu tuh masuk. barang apa? Sanoba. Oke, Nixon. sudah 12, 15 saya 15. Oke, jadi nanti yang juara 1, Saya tidak yang nilai terbaik nanti dapat hanya juga dalam. pulsa ya, Yang pulsa masuk atau lagi. uang tunai nanti hubungi saya. Terus yang 2 Uang tunai 50, berapa? 100 atau 1 pulsa. juta. Terlalu Oh, banyak. Naik 150. Naik 100. Ada 3 orang, jadi 1 100, yang 2 50. Bagian itu minta 1 lagi. Oke, 13. Satu lagi ayo. 45 kita mulai 15 menit Dia saja telah soalnya. masuk berarti banyak tawar lagi. Iya. Cara masuk nih bagaimana? Tinggal Hai, masuk. ini Tinggal masuk saja tuh. Nah, Ibu Satriani juga sudah masuk. Nah, Pak Mustafa juga sudah masuk. Oke. Kok jangan begitu. Sudah. Orang mulai saja. Nanti kalau bingung Ada yang nanti. baru masuk itu. Ya, sip. Ini sudah 15. Siap ya, 15 orang ini ya. Jadi 1 nanti Bisa 100.000 16 kah? dan 2 dan 3 50.000 ya masing-masing. Nanti hubungi saya Kalau masing-masing. Tapi di hitungan screenshot 15 begini juara 1 150. tidak ada. Siap, mulai ya. Oke, kita mulai. Jangan Siap. kau tambah-tambah ini ya. Oke, mulai nih. Sudah mulai. Ini nanti di pilihan ganda, silakan jawab nih. Ayo. Nah, berdasarkan Perbu, berapa persentase dana transfer umum yang dialokasikan ADK ini? Nah, berapa persentase? Tadi bilang paling banyak 10%. Nah, berapa persen yang dialokasikan dana transfer umum sebagai ADK? Ada 15 soal ya. Jadi lumayan lama nih. Nah, ini 3 orang salah nih. Nah, ini juga jawabannya salah. Betul ya, 10% ya. Nah, ini salah, ini sabar. Aduh, ini soal salah. Bapak Ibu sabar ya, orang Bisa. Dari situ.
Soalnya yang salah itu. Soalnya salah nih. Oh, Aduh. yang salah. Ulang soalnya tuh. Ulang soalnya. Betul, betul, Please, betul, betul. coba ulang. Ulang. Wah, itu langsung. Ya, itu pemanasan. Mas Sabar. Joko, jawabannya yang salah. Salah itu. Tidak jawabannya salah. Sabar, sabar. Ayub lahir tanggal berapa? Tuh diam. Don bikin air banget. Tidak keluar lagi. Iya, sabar ya. Ini saya perbaiki dulu. Jawabannya salah tadi. Harusnya 10% ya. Iya. Halo Pak, kok pelan toh? Kampung Kali Harapan, selamat pagi menjelang siang. Si Pride itu, dia teman kan? Memang. Itu pertanyaannya harusnya Joninya datang ke kantor seminggu berapa kali gitu. Gitu ya. Sebulan sekali mungkin. Oh iya, soalnya saya naikkan salah. Saya yang ini bisa. Dari Berauke dari Tombong, Paha Dendeng. Oh iya. Ayo, panjang sampai. Kalau susu ada suara nih, kalau susu. Ayub, sombongnya panjang jadi. Pak Edi. Hormat. Memang. Ada durian kah? Banyak. Lama tidak jumpa ini. Papua itu bikin apa lalu lalang di belakang? Apa itu? Oh, Pak Egi lagi hormat. Sisi. Joni makan rokok terus nih. Rokok tuh makanan. Ya? Coba masuk ulang Bapak. Bisa? Oke Pak, ditunggu Pak. Tunggu. Markotnya kasih di layar Pak. Ya, oke, sabar ya. Dia bunyi. Oke, baru satu ya. Baru 3 orang. Oke, baru 4. 15 ya, minimal 15 kayak tadi. 6. Ayo lagi. Emar. Pak John, Pak Frans. Oke, Pak Mustafa. 10. Ayo lagi 5 lagi minimal ya. Tadi Bu Sari. Pak Mike. Ini mana? Legari Jaya belum. Pak Freli ya. Pak Eren. Legari Jaya. Oke, Legari Jaya. Pak Agus juga sudah masuk. Oke. 16. Oke, Pak Ferdinand. Pak Joni. Akhirnya Pak Joni masuk. Oke, udah 18. Tonggas ya. Gas. Tip.
Duh, mudah-mudahan soalnya benar nih. Ini gak ada sengketa ini antar kampung. Kita kemana? Dahulunya ya. Nah, ini kita mediasi dulu di DPMK, tapi dari kampung dulu ya. Nah, semuanya benar. Oh, satu orang ada yang salah, voting kepala kampung. Ya, yang pimpin klasemen ini GM 369. Ini GM ini siapa nih? Kemudian Pak Mike, kemudian Mas Jo nomor 3. Kita lanjut nomor berikutnya. Ada 15. Berapa persen maksimal APBK dialokasikan untuk kepala kampung? Untuk penghasilan ya. Berapa persen? Paling banyak nih. Ini cepat-cepatan juga. Kalau cepat nilainya tinggi. Tapi kalau cepat salah. Berapa? 30. Ini ada konven. 10%, 30, 70, 80. Iya, waktunya habis ya. 21 soal 20 detik. Nah, 14 orang benar, 30%. Jadi 30% untuk penghasilannya. Nah, masih ada 2 yang salah ya. Oke, kita lihat klasemen. Siapa yang pimpin? Nah, GM 369. Kemudian Venison sama Pak Agus. Wah, GM 369 nih si pimpin nih. Lanjut. Nomor 3. Pihak memverifikasi laporan penggunaan dana nih atau LPJ. Dari mana nih? Ah, ini juga salah ya. Ya. Soal salah nih. Ah, tapi ya ada yang dekat nih, ada yang dekat. Yang dekat ya. Oke. Karena saya independen ya tidak ada ke sini ya. Oke. Weh, sekarang daki tertinggi siapa nih? GM masih GM 367 nih. Nah, Perbup 6 ADK untuk setiap kampung diatur dengan asas. Nah, kita bagi ADK-nya ada angka. Asasnya apa nih? Jaringan juga mungkin lambat ini. Nah, 11 orang benar ya. Betul, kita bagi ini merata tadi 80%, kemudian adil proporsional sesuai dengan data jumlah penduduk miskin, luas wilayah. 11 orang Ada. betul. Berarti paham yang tadi kita sampaikan. Nah, Pak Agus sekarang yang pimpin klasemen. Kemudian Pak Mustafa. Lanjut nomor 5. Dokumen wajib saat ajukan proposal. Ah, ini juga salah. Ayo coba aja lah. Ya, ini tidak sesuai soal ya. Kayaknya berubah, tapi sekiranya saja. Proposal atau LPJ ya, apa yang berita acara musyawarah. Aduh, ini yang benar itu berita acara ya. Salah juga tuh tadi. Lanjut. Nomor 6. Aduh. Ya, ini jadi kegiatan yang termasuk dalam 70% ya, itu tentu yang pelaksanaan pembangunan ini. Kalau pembayaran penghasilan tetap itu masuk yang 30% tadi. Oke. Klasemennya masih Macil. Macil pimpin. Wah, ini berubah-berubah nih. Lanjut, nomor 7. Ditetapkan 10% dari DTU. Komponen DTU yang tidak digunakan dalam perhitungan. Nah, tadi 10%, tapi ada dana transfer umum yang tidak digunakan. Tidak dihitung ini dalam perhitungan ADK. Yang mana?
Nah, yang benar ya, ini 5 orang benar ya. Saya pajak Ini perorangan yang tidak digunakan, buktinya ini DBH Cukai, Tembakau, Sumber Daya Kehutanan, dan DBH. Ini masuk dana bisa transfer jelas. umum tapi tidak dimasukkan. Macil pimpin nih. 8 lagi. Aduh, ini soal berarti belum berubah. Sekiranya saja nih. Ini harusnya sudah saya rubah, tapi sekiranya saja nih. Saya juga tidak tahu. Sanksi tidak ada pelaporan ini. Ini tebak-tebakan saja ya. Ini juga soal sebenarnya sudah saya rubah, tapi eh, harusnya ya mungkin ada pemotongan alokasi ya. Lanjut. Masih macil ya. Berapa persen maksimal dibolehkan untuk penghasilan kepala kampung dan tunjangan BPD? Ini yang kayak tadi juga. Sama kayak tadi. Oke, 3, 2, 1. Harusnya 30% ya. Oke. Wah, sudah paham semua, tapi masih ada yang jawab 80%. Oke. Oh ya, Macil juga masih pimpin. 5, 6 soal lagi nih. Apa alasan utama diterbitkan Perbup ini? Nah, atau landasan kita nih? Instruksi Kemendagri agar serap anggaran kah? Atau kita melaksanakan pasal 96 tadi? Atau ganti lama? Atau tanggapi keluhan alokasi tidak adil? Ya, kita melaksanakan aturan yang di atas ya. Disuruh tetapkan dalam Perbup, kita tetapkan dalam Perbup. Oke, klasemen. Macil ya. Kemudian GM sama Pak John. Oke, lanjut lagi. Nah, apa dasar hukum nih? Kita tadi bahas ini peraturan kita punya ini di mana nih? Yang di Kabupaten Nabire ya. Kasih dari PUD Kabupaten Nabire. Apa? Oke, betul Undang-Undang Desa, tapi Undang-Undang Desa secara luas. Nah, kalau kita di tahun 2025, Perbup nomor 6. Oke, wes, Mas Jo salib nih. Wah, Penison maju nomor 3. Lanjut 12. Nah, ini kayak Mas dari tadi tuh 15% ya, harusnya 10% ya. Berapa persen ya? Harusnya ini tadi jawabannya apa? 15 ya? Harusnya 10% ya, 15 nih. Ais, 15%. Ini ya, salah, harusnya 12. Tapi ada yang pilih tadi sudah bilang ini salah ya. Tapi lanjut saja ya. Ya, tidak dihitung susah. Tidak bisa juga, tidak tahu cara tidak dihitung atau dihitung. Tapi Macil masih pimpin. 10% ya yang betul ya. Nah, lanjut 13. Berdasarkan perbuatan Bagikan secara merata. Berapa persen? Nah, jadi kalau kita punya perbup kan kita bagi merata, adil, proporsional. Oke, waktu habis. Ya, 80%. Jadi kita anggaran tadi 85 miliar. Kita kasih 80%-nya itu berapa? Terus kita bagi 72. Semua dapat sama. Yang tadi 900 jutaan. Jadi betul 80% ya. Oke. Guys, Pak Agus. Kedua, Penison GM, Pak Mustafa. Ini soal 14. Nah, prioritas penggunaan alokasi dana kampung. Nah, ini alokasi dana kampung atau dana kampung ya? Studi banding, restoran, bantuan pembangunan infrastruktur. Sekiranya Pembangunan aja. infrastruktur. Yo, bangun infrastruktur.
Oke, 15 orang benar, 4 orang bantuan tunai. Kalau nanti dana desa ya mungkin bantuan ini. Lanjut ya, BLT ya salah satu juga ya. Oh ya masih macil. Soal terakhir nih, ini juga ini keberuntungan ya, saya juga tidak tahu jawabannya. Ini tidak ada kita atur ya. Setelah 3 bulan setelah. Ini pilihan saja, saya tidak buat soalnya, bukan tidak buat tapi Setelah pengumuman dan ini tidak ada di materi ya. Berapa nih 3 bulan Kesepakatan setelahnya? distrik. Jangan juga kesepakatan Kesepakatan distrik. distrik. Tidak lah. 3 bulan, Pak. Ya, kalau kita bilang dana ini yang laporan-laporan itu 3 bulan nih. Ada ya. Kesepakatan distrik tidak juga 1 bulan tidak setelah. Oke, kita lihat podiumnya ya. Nomor 3 nih, siapa nih? Iya, Penison ya. Nomor 2, Pak Agus. Nomor 1, siapa nih? Ayo, siapa? Mama Iya, Acil. Macil. Iya, 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 iya. Oke. Oke, jadi ya selamat ya buat Macil ya. Macil, Mas Agus, sama Penison. Terima kasih sudah bergabung ya. Nanti bisa di Japri foto profilnya juga nih supaya kita tahu betul yang tadi sampaikan. Oke, oke, Bapak Ibu, mungkin begitu ya. Kita coba, memang masih banyak yang kurang ya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Begitu. Sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti sampai jam 12. Kita udah berbagi informasi, kemudian terakhir kuis. Nah, nanti kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Nah, ini kita Bapak Ibu ada PR tadi saya bilang. Di bulan ini kita selesaikan perencanaan. Pertama BLT, kemudian batas untuk minimal 37% dikoordinasikan. Itu PR-PR-nya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Nanti kalau ada hal, silakan di Japri. Selamat siang untuk kita semua. Sampai jumpa. selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Pak Fredo. Ya, Tunggu depan aku saat ini tidak muat. ini harus ada kuis ulang nih, aduh. Banyak soal Iya, yang salah ini. banyak soal yang salah ya, mau menjebak gitu. Belajar dulu. Keberuntungan. Masa kita tindis nggak boleh gitu? Mana hadiahnya? Nanti hadiahnya nanti ditransfer saja. Hadiahnya ditransfer saja. Aduh. Nanti yang juara 1 bonus dapat 5 juta. Oke, tambah-tambah baru. Juara 1 ya Roma Makmur. Baik, mantap. Pak Fuad yang jawab semuanya. Nanti ambil sama Pak Bendahara, ada Pak Hegi Matuan itu nanti silakan kasih 200.000. Kau dapat kuis tadi bagi dengan kakak lagi itu mobil takjil. Pak Fredo adik dapat juara 2 jadi Mana adik siapa? pas Siapa? Agus itu siapa? Oh, bukan Agus ini. Oh iya iya iya, Agus Nabire Barat ya. Saya kira Itu Agus Windewane, Agus Iya. Windewane. Bendahara Iya, iya. Waroki itu. Saya kira juga ke sana. Nabire Padahal- Oh iya iya, Mana kirim fotonya Sahabat- bahwa itu Pak Fredo, Agus. saya satu Agus saja yang Windewane bukan Agus Oh, satu saja yang ini. salah. Sudah kirim-kirim Pak Agus Indewani, Pak Agus Indewani. Saya satu saja yang salah. Saya apa benar semua? Terakhir yang itu saya salah. itu Agus Windawani kah? Agus ini. Agus siapa? Agus Agus, Yai. saya bukti screenshot. Oh benar. iya, Agus ada. Windewane. Oke, oke. Semua. Ya, mengaku saja bahwa itu Agus Windewane. Ya, siap. Nanti dikirim saja, nanti kita Ada nama seragam. Atur Jangan baik. kok saya. Nanti bukti screenshot semua nanti bisa kasih kakak nanti ke kakak Fredo. Juara keempat tuh Ayub Wanggar.
Agus Supraitno itu. Agus. Apa? Siapa yang bilang Agus Supraitno? Tidak, itu kalau saya pendapat. Beras apa? Itu siapa GSM? Yesus kasih Kayaknya. Lo pakai GSM tuh. Tidak pakai nama tadi. Oh. Pokoknya berapa 2.000 ton Yang bersangkutan sudah undur. Mariadi Bersangkutan sudah undur Juwada. kok. Agus Prayotno itu yang kemarin wakil bupati itu. Benar. Agus Windewane yang benar itu. Luar biasa. Om John. Jangan Bukti bilang benar. Agus. Saya bilang Agus Windewane dia puji diri itu. Siapa duluan? Itu laki-laki yang kasih suara tadi. Hormat, Pak Desa kalah diri satu. Hormat Pak Mandewasi. Saya Bendahara itu. Bendahara Waroke itu. Yang salah Bendahara salah Waroke yang dapat. Ya, suruh dia Jauh, bagi itu. jauh